Era Kartini. Perjuangan emansipasi di tengah penjajahan. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia. Lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, Kartini menjadi simbol perjuangan kesetaraan gender di tengah masyarakat yang masih terbelenggu oleh tradisi patriarki dan penjajahan Belanda. Pemikiran dan perjuangannya yang tertuang dalam surat-suratnya telah menginspirasi generasi berikutnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Latar belakang kehidupan. Era Kartini lahir dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah seorang bupati Jepara, sedangkan ibunya, Emanga Sirah, berasal dari kalangan rakyat biasa. Sebagai anak dari istri selir, Kartini mengalami diskriminasi meskipun berasal dari keluarga terpandang. Namun, posisinya sebagai anak bangsawan memberinya akses untuk mendapatkan pendidikan dasar, sesuatu yang sangat jarang dimiliki perempuan pada masanya. Kartini bersekolah di ELS, Europese Lagere School, tempat ia belajar bahasa Belanda dan berinteraksi dengan budaya Barat. Pendidikan ini membuka wawasannya tentang dunia luar dan memberinya kemampuan membaca serta menulis, yang kelak menjadi fondasi perjuangannya. Namun, seperti tradisi yang berlaku, pada usia 12 tahun, Kartini harus berhenti sekolah dan menjalani masa pingitan, sebuah kebiasaan bagi perempuan bangsawan Jawa sebelum menikah. Pemikiran dan inspirasi. Meskipun terisolasi selama masa pingitan, Kartini tidak berhenti belajar. Ia membaca buku, majalah, dan surat kabar berbahasa Belanda yang dikirim oleh kenalannya. Bacaan seperti karya Multatuli, Max Havelaar, yang mengkritik sistem kolonial Belanda, serta tulisan-tulisan feminis dari Eropa, menginspirasi Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi perempuan. Dalam surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda, seperti Rosa Abendanon, Kartini mengungkapkan pemikirannya tentang ketidakadilan yang dialami perempuan Jawa. Ia menulis tentang sistem feodal yang mengekang kebebasan perempuan, pentingnya pendidikan, dan harapannya untuk melihat perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perjuangan emansipasi. Kartini memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan perempuan. Ia bermimpi mendirikan sekolah untuk perempuan agar mereka bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pada 1903, impian ini terwujud dengan berdirinya sebuah sekolah perempuan di Jepara, yang kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan perempuan di Indonesia. Namun, perjuangan Kartini tidak berhenti pada pendidikan. Ia juga memperjuangkan hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam hal pernikahan. Pada masa itu, perempuan Jawa seringkali dipaksa menikah pada usia muda dan kehilangan hak untuk menentukan jalan hidupnya. Kartini mengecam praktik ini dan berharap tradisi yang mengekang perempuan dapat diubah. Pernikahan dan akhir hidup. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah dengan Raden Adipati Djoyodiningrat, Bupati Rembang. Meskipun pernikahan ini awalnya dianggap bertentangan dengan idealismenya, suaminya mendukung perjuangan Kartini dan mengizinkannya melanjutkan misinya untuk memajukan pendidikan perempuan. Di Rembang, Kartini mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan yang dikelola dengan dukungan suaminya. Namun, perjalanan hidup Kartini berakhir tragis. Pada 17 September 1904, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Meskipun usianya singkat, warisan pemikirannya terus hidup dan menginspirasi banyak orang. Surat-surat Kartini. Setelah kematiannya, sahabat-sahabat Kartini di Belanda, terutama J.H. Abendanon, mengumpulkan dan menerbitkan surat-suratnya dalam buku berjudul Door Duisternis Theote Licht, habis gelap terbitlah terang.
Buku ini menjadi salah satu karya paling penting yang merefleksikan pemikiran Kartini tentang perjuangan perempuan, pendidikan, dan keadilan sosial. Surat-surat Kartini memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu, termasuk tekanan sosial, ketidakadilan gender, dan impian Kartini untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan menjadi inspirasi gerakan perempuan di Indonesia. Warisan Kartini. Perjuangan Kartini membawa dampak besar bagi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Namanya diabadikan sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender, dan tanggal kelahirannya, 21 April, diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Hari ini menjadi momentum untuk mengingat perjuangan Kartini dan terus mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Selain itu, Kartini juga menjadi inspirasi bagi pendirian berbagai sekolah perempuan di Indonesia, seperti Sekolah Kartini yang didirikan oleh Yayasan Kartini di berbagai kota besar. Pemikiran dan perjuangannya juga menjadi landasan bagi banyak organisasi perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Relevansi pemikiran Kartini di masa kini. Pemikiran Kartini tentang pendidikan dan kesetaraan gender masih relevan hingga saat ini. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan akses pendidikan masih ada, terutama di daerah-daerah terpencil. Semangat Kartini mengingatkan kita untuk terus berjuang demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kartini juga mengajarkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan pendidikan dan kesadaran, perempuan dapat mengambil peran aktif dalam membangun bangsa dan mengatasi berbagai tantangan sosial. Sumber referensi: J.H. Abendanon, Door Duisternis Theotelicht, terjemahan oleh Armin Pane sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang, Jakarta, Balai Pustaka, 1922. Kartini, Era, Surat-surat kepada sahabatnya, Jakarta, Yayasan Kartini, 1967. Sartono Kartodirjo, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993. M. Cherrycleffs, A History of Modern Indonesia, Stanford, Stanford University Press, 2001. Susan Blackburn, Women and the State in Modern Indonesia, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.